Halo semuanya, aku Tita Angel Patricia Turnip. Dalam video ini, aku bakal jelasin apa sih peran inovasi dalam pengembangan pertanian. Nah, video ini aku buat guna memenuhi nilai tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni Magister Pertanian. Oke, langsung aja kita masuk kepada materi pembahasannya, yaitu mengenai peran inovasi dalam pengembangan pertanian. Dari judul materi ini kita garis bawahi kata inovasi, dan setelah mendengar kata inovasi pasti bakal muncul nih beberapa pertanyaan seperti apa itu inovasi, dan yang kedua apa sih yang mendorong adanya inovasi ini. Jadi langsung saja masuk kepada pengertian inovasi itu sendiri adalah ide atau praktik atau objek baru yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Jadi pada umumnya inovasi ini sering kita artikan penemuan-penemuan baru atau biasanya merujuk kepada hal-hal yang baru gitu. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang mendorong adanya inovasi ini. Nah, ternyata inovasi ini didorong dengan adanya perubahan masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu disebabkan karena dalam situasi tersebut akan muncul nih ide-ide baru yang disebut sebagai inovasi yang ditujukan untuk mengganti atau mengisi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami masalah dalam waktu yang lama, misalnya masuk kepada pertanian nih ya, seorang petani yang memiliki masalah dalam produksi hasil pertanian itu, kok dalam waktu yang lama kita hanya bisa memproduksi dengan jumlah yang sedikit. Nah, dengan adanya permasalahan tadi dalam jangka waktu yang lama, sehingga muncullah inovasi baru yang saat ini sudah berjalan seperti traktor serta alat pertanian lainnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sumber inovasi. Nah, ternyata sumber inovasi ini terbagi atas dua, yaitu berasal dari pengalaman dan anak dari ilmu pengetahuan. Jadi masuk kepada poin pertama, yaitu pengalaman. Nah, pengalaman ini merupakan sumber inovasi yang sesungguhnya, karena dari pengalaman tersebut kita bisa menemukan permasalahan-permasalahan sehingga kita mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang ada tersebut. Namun pada era modern ini ada yang menjelaskan bahwa, ada yang mengungkapkan bahwa inovasi ini berasal dari anak dari ilmu pengetahuan. Nah, ternyata inovasi ini berdasarkan ilmu pengetahuan tersebut terbagi atas dua inovasi, yaitu inovasi teknik dan inovasi sosial. Langsung saja masuk kepada pengertian inovasi teknik itu sendiri adalah anak dari ilmu pengetahuan alam atau teknik. Sedangkan inovasi sosial itu sendiri merupakan anak dari ilmu pengetahuan sosial atau kemasyarakatan. Oke, yang selanjutnya itu mengenai inovasi teknologi dalam pengembangan pertanian. Ternyata dalam pengembangan pertanian, inovasi teknologi ini terbagi atas dua bagian, yaitu teknologi kimia atau biologi dan teknologi mekanik, di mana teknologi kimia atau biologi ini meliputi yang pertama pupuk, pestisida, bibit unggul, serta kebutuhan produksi pertanian lainnya. Sedangkan pada bagian teknologi mekanik ini meliputi yang pertama itu adalah traktor, dan yang kedua itu rotavator, serta yang ketiga itu alsintan lainnya. Oke, masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi teknologi. Ternyata teknologi ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama teknologi padat karya, yang kedua teknologi padat modal, dan yang ketiga teknologi media dan rendah, serta klasifikasi yang keempat adalah teknologi tinggi. Langsung aja nih kita masuk kepada pengertian teknologi padat karya itu, yaitu lebih banyak mempergunakan tenaga kerja manusia dibanding modal atau sistem konstruksi, sebagai contohnya seperti perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya. Selanjutnya, teknologi padat modal itu sendiri yaitu lebih banyak mempergunakan modal dibanding tenaga kerja manusia, seperti contohnya itu industri mesin serta industri-industri lainnya. Nah, sedangkan untuk teknologi media dan rendah itu merupakan teknologi yang memerlukan peralatan dalam tingkat sofistikasi yang relatif rendah, sebagai contohnya seperti rotavator,
alat panen otomatis, dan alat pertanian lainnya. Dan masuk kepada teknologi yang terakhir, yaitu teknologi tinggi, yaitu teknologi yang memerlukan peralatan dalam tingkat sofistikasi yang relatif tinggi. Sebagai contoh, transplanter, instalasi pengolah limbah, dan alat yang lainnya. Nah, masuk kepada yang terakhir, kita sudah masuk kepada kesimpulannya. Nah, setelah kita bahas panjang lebar mengenai peran inovasi tadi, apa sih kesimpulan dari semua penjelasan tadi? Jadi kesimpulannya itu, inovasi merupakan ide atau praktik atau objek baru yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Sedangkan sumber inovasi dapat dihasilkan dari pengalaman dan juga teknologi pengembangan pertanian. Serta teknologi ini juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sektor pertanian. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi peran inovasi dalam pengembangan pertanian. Semoga bermanfaat.